Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ilham Putri Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman mengenai tips-tips dan cara-cara agar lulus dalam waktu 3,5 tahun dan mencapai IPK Komplot. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, boleh banget ya di like, komen, dan juga di share agar teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu yang seperti teman-teman dapatkan pada channel saya kali ini. Nah, kebetulan banget ketika November 2020 kemarin saya lulus dalam waktu 3,5 tahun dan juga alhamdulillah mencapai IPK Komplot. Jadi banyak banget dari teman-teman yang tanya kepada saya, baik melalui chat WhatsApp dan juga melalui DM Instagram. Pertanyaan mereka berbagai macam, teman-teman. Jadi ada yang menanyakan, Kak, gimana sih caranya agar lulus dalam waktu 3,5 tahun dan mencapai IPK Komplot? Kak, apa sih yang memotivasi kakak, dan berbagai pertanyaan yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas habis ya teman-teman. Jadi jangan skip dulu, ditonton sampai habis. Sebelumnya saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham Putri Handayani. Saya berasal dari Padang. Saya ketika S1-nya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya mendapatkan IPK Komplot dan lulus dalam waktu 3,5 tahun. Nah, hal-hal apa saja sih Kak yang memotivasi kakak agar cepat lulus? Ada dua hal teman-teman. Yang pertama itu adalah orang tua. Kenapa orang tua menjadi hal yang paling memotivasi saya agar cepat lulus? Karena menurut saya orang tua itu perlu diberikan sebuah penghargaan kayak gitu. Jadi penghargaannya walaupun kita belum bisa memberikan uang, tetapi setidaknya kita telah memberikan prestasi, dan itu insya Allah akan membuat mereka senang dan bangga terhadap diri kita gitu. Jadi memang dari awal semester itu saya sudah bertekad bahwa saya harus cepat-cepat lulus karena saya berbagi sedikit ya. Jadi saya itu ada 5 bersaudara teman-teman. Jadi saya anak pertama, dan teman-teman tahu lah ya bagi anak-anak yang pertama bagaimana sih tanggung jawab bagi seorang kakak kayak gitu. Adik-adiknya juga mau sekolah, maka ini menjadi motivasi saya. Terus motivasi yang kedua adalah diri saya sendiri. Kenapa diri sendiri perlu diapresiasi? Karena diri sendiri itu menjadi hal yang paling penting kayak gitu. Jangan sampai apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita targetkan malah melukai atau merusak diri kita sendiri. Contohnya, kita mau lulus cepat, mau menyelesaikan skripsi cepat, kita malah nggak makan, nggak minum, dan lupa menjaga kesehatan. Itu nggak baik ya teman-teman. Nah, masuk saja kepada tips atau cara agar lulus dalam waktu 3,5 tahun. Nah, tips yang pertama itu adalah rancang atau susun target. Nah, untuk tips yang pertama ini bisa banget dipakai oleh teman-teman baik yang baru masuk dunia perkuliahan ataupun yang sedang atau baru masuk dunia perskripsian. Nah, bagi teman-teman yang baru masuk ke dunia perkuliahan atau baru tamat SMA, nah teman-teman boleh banget dirancang ya target-targetnya, baik itu target jangka panjang ataupun jangka pendek. Target jangka panjangnya mungkin contohnya saya harus lulus 3,5 tahun gitu misal, dalam bulan ini, tahun ini kayak gitu. Terus jangka pendeknya kayaknya saya harus berprestasi di semester ini, saya harus menang lomba ini, lomba itu. Nah, sesuaikan sama bakat teman-teman. Dan yang paling utama harus teman-teman ingat, ketika teman-teman menyusun target, jangan sampai target itu menyiksa diri teman-teman. Jadi diperhatikan, ini saya buat target ini mampu nggak diri saya untuk mencapainya ini gitu. Nah, Kak, kalau saya buat target kayak gini gimana nanti? Apakah saya nggak boleh masuk organisasi? Apakah saya harus fokus kuliah kayak gitu? Nah, saya kemarin ya ketika perkuliahan, alhamdulillah saya juga anak yang lumayan aktif kayak gitu di organisasi, dan kemarin bisa menjabat ketua di salah satu UKM di kampus. Nah, itu juga tidak menjadi penghalang atau menjadi penghambat agar kita itu bisa menjadi seorang aktivis kayak gitu. Kenapa? Karena memang seperti yang disampaikan oleh banyak orang bahwa skill itu sangat diperlukan teman-teman. Jadi nggak hanya nilainya paling 80%, nilai 20%, sedangkan skill di luar itu paling dibutuhkan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau aktif organisasi, tapi ya itu harus ingat target utama teman-teman kuliah apa kayak gitu. Nah, kita masuk kepada tips yang kedua.
tips yang kedua ini adalah membaca atau menganalisis skripsi-skripsi atau jurnal-jurnal penelitian. Nah, tips yang kedua ini cocok banget untuk teman-teman yang baru memasuki semester 5 ataupun semester 6, tergantung mata kuliah yang diberikan oleh kampus sendiri-sendiri. Nah, pada semester 5 dan semester 6 ini biasanya pihak kampus telah memberikan mata kuliah metodologi penelitian, dan dosen-dosen yang diberikan untuk mengampu mata kuliah ini adalah dosen-dosen yang memang ahli dalam bidang penelitian tersebut. Jadi teman-teman harus banyak bertanya, harus banyak mengkorek informasi dari dosen-dosen tersebut. Jangan malu untuk bertanya, karena ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi awal yang akan membuat teman-teman mudah kayak gitu untuk mencari judul ataupun tema nantinya. Dan yang harus teman-teman pahami, ketika nanti di sini dosen-dosen itu biasanya akan membantu teman-teman untuk mengetahui apa sih perbedaan dari skripsi kualitatif sama kuantitatif misalnya, ataupun R&D ataupun deskriptif kualitatif dan sebagainya. Mereka akan meminta teman-teman untuk membuat kerangka, membuat perbedaannya kayak gitu, dan itu harus teman-teman analisis sendiri, harus analisa sendiri. Nah, pengalaman saya banyak banget dari teman-teman saya yang ketika mata kuliah metodologi penelitian itu mereka tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu memanfaatkannya, dan itu membuat mereka kesulitan ketika melakukan penelitian ataupun sedang membuat proposal gitu. Dan yang menjadi hal yang sangat penting, teman-teman ketika membuat tema atau membuat judul, teman-teman harus mengambil penelitian yang dimana teman-teman minat di bidang penelitian tersebut. Jangan sampai mengambil tema terserah aja, maksudnya itu mengambil tema yang penting saya semprot duluan, yang penting saya selesai dulu bab 1, bab 2-nya. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena menurut saya yang menjadi inti pokok dari sebuah skripsi itu terletak pada bab 1 dan bab 3-nya. Dan kebanyakan teman-teman yang sedang menulis skripsi itu terhalang di bab 3. Kenapa? Karena di bab 3 ini adalah bab yang menggunakan analisis, menggunakan pemikiran. Jadi ketika di bab 3 nanti itu teman-teman nggak suka, pasti teman-teman akan bosan sendiri untuk membuatnya, atau sudah kehabisan ide kayak gitu, karena memang teman-teman nggak ahli di bidang itu kayak gitu, nggak paham tentang itu. Makanya harus mencari tema-tema atau judul-judul yang memang teman-teman pahami. Nah, kita masuk kepada tips yang ketiga. Pada tips yang ketiga ini, teman-teman harus menyelesaikan apa yang teman sudah mulai. Maksudnya, jadi teman-teman yang sudah memasuki dunia perskripsian atau sudah mulai menggarap proposal atau skripsi, teman-teman harus cepat mungkin untuk menyelesaikan skripsi teman-teman. Jangan ditunda-tunda kayak gitu. Walaupun biasanya dari pihak kampus itu memberikan jangka 2 semester untuk menyelesaikan skripsi, tapi teman-teman harus tetap bersemangat atau berkekeh bahwa saya itu bisa dalam waktu misalkan 2 bulan ataupun 3 bulan kayak gitu. Jadi caranya gimana sih Kak? Ada 2 cara. Yang pertama itu teman-teman harus mencatat atau merekam suara kayak gitu, mencatat apapun yang telah teman-teman tanyakan di narasumber di lapangan. Teman-teman harus mencatat kayak gitu. Jadi kalau misalkan kesulitan untuk mencatat karena terlalu banyak narasumber yang berbicara, boleh banget direkam agar teman-teman tidak ketinggalan sedetail apapun informasi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, yang kedua itu teman-teman harus menggarapnya ketika malam harinya. Jadi jangan disimpan-simpan dulu sampai selesai semua data penelitian baru teman-teman garap atau teman proses. Nah, itu tuh juga menjadi bermasalah. Kenapa? Takutnya ketika teman-teman telah memprosesnya, teman-teman malah lupa, ini tuh data penelitian ini masuk ke yang mana ya, ke rumusan masalah yang mana ya, rumusan masalah yang A apa yang B, kayak gitu. Jadi nanti akan kesulitan sendiri. Dan saya ingin memberikan saran kepada teman-teman. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian atau meminta data kepada pihak narasumber, biasanya itu kita akan dihadapkan atau diperintahkan untuk membuat instrumen data oleh dosen untuk skripsi. Nah, teman-teman harus memperhatikan betul-betul apa instrumen data penelitian itu. Jangan sampai data instrumen yang teman-teman buat itu malah berbeda atau keluar dari jalur skripsi teman-teman. Jadi sebelum melakukan penelitian atau sebelum terjun langsung ke lapangan, teman-teman tanyakan dulu kepada dosen pembimbing skripsi, Pak, apakah yang saya buat
pertanyaan yang saya buat atau observasi yang akan saya lakukan ini sesuai dengan tema saya kayak gitu. Ditanyakan terlebih dahulu agar jangan melenceng kayak gitu. Kita masuk kepada tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini adalah tips yang terakhir. Apa itu? Jadi tips yang terakhir itu adalah minta doa, support, baik itu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga orang tua. Nah, tips yang keempat ini menjadi tips yang tidak kalah pentingnya dari ketiga tips yang lainnya. Nah, yang pertama itu dari Allah. Nah, kenapa ini menjadi hal yang sangat penting juga? Karena Allah itulah yang akan memberikan kelancaran teman-teman dalam melakukan cita-cita, mimpi-mimpi, serta proses teman-teman. Jadi ketika Allah telah meridhoi teman-teman, telah mengizinkan teman-teman, maka akan lancar aja kayak gitu. Jadi apa yang diinginkan, apa yang diwujudkan, insya Allah halannya tidak akan terlalu kayak gitu. Nah, selanjutnya itu support dari orang tua. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Jadi ketika orang tua telah ridho, maka Allah akan ridho juga kayak gitu. Jadi mohonlah, mintalah doa kepada orang tua teman-teman, mintalah dukungan agar diberikan kemudahan. Jadi ketika teman-teman telah berusaha berikhtiar secara seoptimal mungkin dan telah mendapatkan ridho dari Allah dan orang tua, apapun itu insya Allah akan lebih mudah, seperti pengalaman-pengalaman saya kayak gitu. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman telah menontonnya sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel saya ya. Jadi teman-teman juga bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Mau bertanya apa saja atau mau memberikan masukan apa saja boleh banget.